Kemarahan Komodo, Bagian 2. Anak Iblis. 6 bulan telah berlalu sejak turunnya Karto ke dalam kegelapan. Bulan darah, pertanda kekacauan, memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan di atas lanskap yang sunyi. Bayangan menakutkan menari-nari di tembok desa saat udara menebal dengan energi jahat. Karto, yang kini menjadi wadah kejahatan kuno yang tangguh, berdiri tegak, matanya berkobar dengan intensitas yang luar biasa saat harimau iblis, Raja, menggeram mengancam di sampingnya. Jimat suci, yang pernah menjadi simbol perlindungan, berdenyut dengan energi gelap, memicu kekuatan tak suci Karto. Patua, yang bijaksana dan lapuk, melangkah maju, matanya berkilat penuh tekad, diliputi kesedihan karena menghadapi mantan temannya. Karto, saudaraku, katanya, suaranya mantap, jiwamu habis dimakan, menyerahlah pada cahaya, dan lepaskan kegelapan. Karto menyeringai, suaranya mengandung kebencian, kau bukan tandinganku, Patua, bersiaplah menghadapi pelupaan. Saat pertempuran akan dimulai, sesosok tubuh muncul dari bayang-bayang, seorang pria muda, berbahu lebar dan tekun, bergegas maju. Arka, anak Karto, berteriak dengan suara bergetar karena haru. Ayah, berhenti, jangan paksa aku melawanmu. Tatapan Karto tertuju pada putranya, dan sesaat, secerca pengakuan muncul di dalam jiwa kerasukannya. 5 bulan sebelumnya, Patua, guru madya, dan tetua desa berkumpul di dalam kuil suci, dikelilingi kerlap-kerlip lilin dan artefak kuno. Gravitasi menghiasi wajah mereka. Mata Patua menyipit, pengaruh jimat semakin kuat, kekuatan Karto meningkat setiap hari. Penatua Sukma menggelengkan kepalanya. Kami meremehkan kegelapannya, ini mempercepat transformasi Karto. Guru madya menambahkan, teks-teks kuno menggambarkan energi jahat jimat itu, kita harus menetralisirnya. Patua mengenang, legenda mengatakan jimat itu berasal dari alam gelap, ditempa dari saripati roh jahat. Tetua Wirya mengangguk, dan kepemilikan Karto memperkuat cengkeramannya. Guru madya mengangguk dengan serius, ritual penyucian, pengusiran, atau campur tangan ilahi adalah pilihan kita. Penatua Sukma menambahkan, tetapi masing-masing membawa risiko yang sangat besar. Patua memutuskan, kita akan mempersiapkan ritual pemurnian. Guru madya, kumpulkan bahan-bahan suci, sesepuh, bantu. Patua menoleh ke arah Joko. Temukan Arka, anak Karto, kehadirannya sangat penting, bawa dia pulang. Joko mengangguk dengan sungguh-sungguh, aku akan segera pergi. Setelah berhari-hari melintasi hutan lebat dan melewati medan berbahaya, Joko akhirnya menemukan pos militer Arka. Lelah dan lapuk, dia mendekati pintu masuk. Sambil menjaga pintu gerbang, Sersan Adams memandang Joko dengan curiga. Berhenti, identifikasi dirimu. Joko mengeluarkan sebuah kantong kulit usang yang berisi segel Patua. Utusan dari Patua, saya mencari Letnan Arka. Suara mendesak Joko menggema di ruangan Arka. Letnan, jiwa ayahmu sedang dalam bahaya, Patua dan para tetua membutuhkanmu. Ekspresi Arka berubah menjadi dingin. Aku sudah menentukan pilihanku, Joko, tugasku di sini. Mata Joko memohon. Arka, ingat anak laki-laki yang pernah memanggil Karto, ayah, jangan biarkan konflik masa lalu menghukumnya. Rahang Arka mengatup, kamu tidak mengerti. Tindakan ayah telah menghancurkan kita, aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku di sini. Joko meletakkan tangannya yang menenangkan di bahu Arka. Ayahmu tidak bisa ditebus, bantu kami menyelamatkannya, dan temukan penyelesaiannya. Arka menggeleng, tekadnya mengeras. Tidak, Joko, jalanku sudah jelas, aku tidak akan kembali. Suara Joko menjadi berbisik, gerhana penuh bulan darah semakin dekat, jika tidak bertindak, Karto akan hilang selamanya. Mata Joko yang dipenuhi kekecewaan terpaku pada ekspresi tegas Arka. Aku akan kembali ke Patua, katakan padanya, kamu menolak. Arka mengangguk singkat, katakan padanya aku berharap desa ini baik-baik saja. Saat Joko berangkat, fasad Arka hancur. Kenangan akan kehangatan ayahnya, yang kini ternoda oleh rasa sakit dan amarah, membanjiri pikirannya. Joko menghilang ke dalam hutan, tekad membara di dalam dirinya, dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan Karto. Bulan-bulan berlalu, menimbulkan bayangan gelap di desa. Raja, si harimau iblis, mengintai di balik bayang-bayang, menimbulkan kekacauan pada komunitas yang tadinya damai.
kehangatan matahari dan cahaya bulan yang lembut tidak memberikan ketenangan, karena teror merajalela. Penduduk desa menghilang tanpa peringatan, hanya menyisakan bisikan penampakan hantu raja. Mayat tak bernyawa, dianiaya hingga tak bisa dikenali lagi, berserakan di kedalaman hutan dan pinggiran desa. Banyak keluarga yang terbangun dan menemukan orang-orang terkasih mereka diseret, meninggalkan jejak teror merah. Patua, kepala desa, berjuang untuk menjaga ketertiban. Dewan darurat berkumpul untuk mencari solusi. Guru Madya menuangkan teks-teks kuno, mencari kelemahan. Ketidakhadiran Arka sangat membebaninya. Mata Patua membara karena tekad. Kita tidak sabar menunggu Arka, kita harus bertindak sekarang. Para tetua mengangguk dengan tegas. Hanya beberapa hari sebelum gerhana penuh bulan darah, urgensinya semakin meningkat. Sangkar suci, yang dipenuhi dengan berkah leluhur, dibuat untuk menampung harimau iblis. Prajurit akan mengapit raja, mengarahkannya menuju jebakan. Guru Madya akan memimpin proses upacara dan Patua akan membawa cairan yang dihormati. Saudara-saudara, arwah nenek moyang kita menuntut keberanian. Kita akan hadapi raja, selamatkan jiwa Karto, dan kembalikan keseimbangan. Persiapkan dirimu. Patua menggenggam botol berisi air penjernihan, merasakan beban tanggung jawab. Guru Madya memberinya belati suci. Kekuatan para dewa mengalir melalui baja ini. Lepaskan amarahnya. Patua memimpin para pejuang pemberani ke dalam hutan. Takdir menunggu. Ayah, berhenti, jangan paksa aku melawanmu. Mata Patua membelalak, bercampur antara lega dan geli. Ah, Arka, selalu terlambat, seperti biasa. Para prajurit itu berpisah, membiarkan Arka bergabung dengan barisan mereka. Kenari, petarung kawakan, menggenggam bahu Arka. Senang kamu di sini, saudaraku, kami bisa menggunakan keahlianmu. Guru Madya meletakkan tangannya di atas kepala Arka. Para leluhur tersenyum saat kamu kembali. Semoga kekuatanmu melengkapi kekuatan kami. Patua mengangguk, ekspresinya serius. Dengan kembalinya Arka, peluang kita menjadi 2 kali lipat. Ayo kita laksanakan rencananya. Arka bergabung dengan Patua di depan, matanya menatap tajam ke arah ayahnya. Karto yang termakan kegelapan melontarkan kata-kata berbisa. Arka, anakku, bergabunglah denganku dalam kegelapan abadi. Arka berdiri teguh, suaranya tak tergoyahkan. Ayah, aku akan menyelamatkanmu, bukan menyerah. Arka menoleh ke arah Patua. Tolong, belati suci Anda, mundur, Patua, ini masalah pribadi. Patua ragu-ragu, lalu menyerahkan belati itu kepada Arka. Semoga para leluhur membimbingmu. Raja berjongkok, otot-ototnya menegang, siap menyerang. Energi gelap Karto berdenyut di sekelilingnya. Arka mencengkeram belatinya, fokusnya tidak tergoyahkan. Mari kita akhiri ini. Raja, dengan raungan yang ganas, menyerang Arka dengan kecepatan yang menakjubkan. Arka, yang mengantisipasi serangan itu, menghindar dengan mudah ke samping. Dengan satu gerakan yang lancar, dia mengiris belati suci itu jauh ke dalam perut raja yang terbuka. Geraman raja melunak, matanya membelalak kaget. Untuk sesaat, harimau iblis itu berdiri membeku. Tubuh besar raja jatuh ke lantai hutan, mengirimkan gelombang kejut ke tanah. Patua dan para pendekar saling bertukar pandang tak percaya. Mata Guru Madya berkaca-kaca, nenek moyang menyukai kita. Arka berdiri tegak, belatinya masih bergetar karena adrenalin, tatapannya tertuju pada Karto. Ayah, ini waktunya untuk membebaskan diri. Karto, yang masih diliputi kegelapan, menggeram, kamu tidak akan pernah menyelamatkanku, Arka. Kanopi hutan bergetar saat Karto, matanya menyala-nyala karena energi gelap, menyerbu ke arah Arka, udaranya terasa seperti listrik karena tegang. Karto melancarkan serangkaian pukulan cepat, namun Arka berhasil mengelak dengan mudah, kelincahannya terasa setelah berlatih bertahun-tahun. Arka melakukan serangan balik dengan serangan belati yang tepat, hanya untuk dihadang oleh perisai gelap Karto yang tidak bisa ditembus. Kedua prajurit itu saling bertukar pukulan, gerakan mereka menjadi kabur saat mereka bentrok di tengah pepohonan kuno. Merasakan kekalahan, Karto mengeluarkan pusaran sulur-sulur gelap, menjerat Arka, hutan di sekitar mereka mulai layu. Arka memecah kegelapan dengan belati sucinya. Karto membalas dengan ledakan energi gelap yang menghancurkan,
membuat Arka terbang melintasi lapangan. Arka pulih kembali, tekadnya terpacu oleh rasa cintanya pada ayahnya. Nyanyian guru Madya bergema di seluruh hutan, memperkuat kekuatan Arka. Kata-kata bijak Patua terngiang-ngiang di benak Arka, hatimu adalah senjata terhebatmu. Karto mengeluarkan seluruh amarahnya, menghajar Arka dengan combo yang tiada henti. Arka menangkis setiap pukulannya, belatinya bersinar dengan kekuatan leluhur. Sambil menghela nafas panjang, Arka memfokuskan pikirannya, menyalurkan bimbingan leluhur. Belatinya, yang dipenuhi energi suci, bersinar lebih terang. Nyanyian guru Madya mencapai puncaknya, memperkuat kekuatan Arka. Air suci Patua meresap ke dalam belati Arka, menerangi kegelapan. Dengan teriakan nyaring, Arka menghancurkan perisai gelap Karto, menyerang inti iblis itu. Mata Karto terbelalak kaget saat cengkeraman iblis itu melemah, dadanya naik turun, napasnya terengah-engah. Kehadiran iblis itu menjerit kesedihan, sisa-sisa perisai gelap menghilang, memperlihatkan wajah lelah Karto. Kebingungan menyelimuti ekspresi Karto, digantikan dengan kilatan pengenalan. Karto tersandung, matanya menatap Arka. Anakku, aku ingat. Arka menggendong ayahnya yang telah ditebus, air mata kebahagiaan mengalir. Guru bijak itu tersenyum, mengangguk setuju, kekuatan hati mengalahkan kegelapan. Dengan kekalahan Raja dan Karto ditebus, desa tersebut merayakannya, memuji Arka dan Karto sebagai pahlawan. Saat cengkeraman iblis itu terlepas sepenuhnya, mata Karto berbinar penuh penebusan. Dadanya terangkat dengan napas baru, penuh harapan, genggaman penuh kasih sayang Arka mengamankan ayahnya, menegaskan kembali ikatan mereka. Akhir.